Wabarakatuh. Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat. Tersesat! Oh tersesat! Astagfirullah. Bersama saya Tretai Muslim dan bersama The Protector, The Light of the Darkness, The Answer of the Youngster. Atau nggak itu artinya? Jawaban bagi anak muda. Iya kan? Iya. Aku nyebut Pemuda Tersesat tuh Lost Youngster. Bahasa Inggris ya. The Answer of the Lost Youngster, yaitu Habib Hussein Ja'far. Gimana Beb? Kabarnya Beb? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Anda tadi katanya mau nunjukin sesuatu katanya. Iya. Jadi saya kemarin itu ada yang SMS. Ya. Zaman sekarang masih SMS. Apa SMS-nya? Pertanyaan atau gimana? Enggak. Bunyi SMS-nya langsung saya baca. Melayani pesugihan dana goib tanpa tumbal, tanpa resiko. Dijamin 100% berhasil. Serta melayani santet dan pelet dan lain-lain. Hubungi Bitly terus dana goib. Enggak, ini mohon maaf kepada Anda penipu. Ya Bu, pilih-pilih dong, ini Habib loh, Anda tawarin. Dan ini saya setelah kita di konten Pemuda Tersesat bahas pesugihan di masjid. Boleh nggak panglaris itu kan? Ya. Untuk biar masjid langsung ada yang nawarin pesugihan. Anda kalau tempat ibadah pakai penglaris, dakwah enggak, musyrik iya. Iya juga ya kan, penglaris biasa pakai izin gitu kan. Makanya. Aduh. Tolong dong, harusnya Anda ada aplikasi khusus para habaib dong untuk menangkal SMS nggak jelas gitu. Saya sebenarnya mau jawab ke dia, Ya. Pak, saya mau pesugihan untuk menangkal SMS dari orang-orang seperti Anda. Tapi ngomong-ngomong, Anda coba lihat wallpapernya. Oh, enggak, screen, home screen. Mas, home screennya tampang sendiri, coba di setting. Sini. Jadi ini yang bikinin siapa ya? Bukan begitu. Ada Hasis, Habib Narsis ada. Saya tuh kalau lihat orang yang wallpapernya tampang sendiri tuh, so Anda nggak geli buka HP? Anjir, gue ganteng juga. Anda seharusnya pasang ini juga, nanti saya kirim ke Anda. Ya, kenapa saya harus pakai tampang Anda? Saya memang Anda itu dalam Islam Iya. itu melihat seorang yang ulama. Saya Iya. bukan ulama, tapi kan ngerti Islam. Ngerti. Nah, Anda harusnya ngelihat ini. Kalau Anda pengen Enggak. tertarik ke klub-klub, ke Jadi begitu neraka-neraka, pasang foto coki di HP Anda, wallpapernya. Enggak, soalnya kalau mau lihat poster Habib, muka-muka Habib sudah banyak di poster jalanan. Oke. Maksudnya kan pengajian, ada pengajian. Sudah banyak. Oke. Ini dia Pemuda Tersesat kali ini. Langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Oke, langsung aja kita menuju ke pertanyaan pertama. Ini dari Lost This Mind, namanya aja Lost This Mind. Shalom Bib, mau nanya. Ini salam pasti dari agama. Iya, makanya agama sebelah. ngapain Anda ke sini? Iya, tanya ke Pendeta Yeri dong. Iya. Anda kan punya tokoh Anda agama nggak sendiri. apa-apa ke sini. Ya. Tapi di sini tolong ada passwordnya. Ada passwordnya. Ada passwordnya Apa? Anda kalau mau nanya di sini. Apa passwordnya? Syahadat. Jadi Syahadat dulu baru Anda nanya. Ya, karena biar satu server ya kan. Iya. Ya. Oke, ini dia pertanyaannya. Shalom Bib, mau nanya, kan negara punya utang. Nah, yang mempertanggungjawabkan utang negara di akhirat siapa ya? Apakah kita rakyat ikut mempertanggungjawabkannya? Oh ya kan, utang negara nih banyak nih. Nanti kalau di akhirat siapa yang tanggung jawabnya? Jadi pertama, Nabi itu menegaskan bahkan orang yang mati syahid, mati dalam keadaan yang sangat termulia, Ya, itu utang tidak bisa hangus. dihapuskan. Oh. Harus utang itu harus Tetap harus dibayar. dibayar. Mm-mm. Dan perkara utang ini saking pentingnya sehingga Quran mengatur secara detail. Bahkan diatur dalam Quran. Diatur Ya? di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau kamu ngasih utang harus dicatat. Kemudian ketika jatuh temponya kamu tagih. Kalau dia gak kuat bayar, kasih tempo waktu Ya. sampai 3 kali, gitu. Ya. Jadi
dan yang punya utang itu harus bayar karena dibawa mati utang itu. Mati pun dia Dia bawa. nggak otomatis hilang ya. Dan Tetap saking harus bayar. mulianya sehingga orang yang ngasih utang terus dia yang ditagih itu gak bisa bayar, selama tempo gak bisa bayar itu dihitung sedekah dalam Islam. Oh gitu. Maksudnya kalau misalnya ente minjemin aku nggak bisa bayar. Selama masa itu hitungannya ente sedekah. Hitungannya Wah, sedekah. begitu detailnya aturannya ya. Iya, tapi saya mending sedekah ke masjid daripada ke orang yang suka ngutang. Yang Karena kalau nagih lebih galak dia. Kayak kita yang punya utang. Dulu saya cerita dikit ya. Dulu saya teman ada utang ke saya, Beb. Saya tagih nggak pernah bayar. Sampai saya mimpi, Beb. Saya nagih di dalam mimpi, orang itu nggak mau bayar. Aku gitu, ya Allah gimana di dunia nyata dalam mimpi aja hayalan itu dia nggak bayar. Berarti dia bayar utangnya dia itu di atas hayalan saya, Beb. Di atas mimpi saya. Oke lanjut. Beb. Iya, jadi soal utang negara, Ya. begini, Anda itu sudah susah sebagai rakyat, jadi nggak akan kena lagi kesusahan untuk menanggung utang negara ini. Oh. Jadi utang yang dimaksud dalam hadis Nabi dan Ya. dimaksud dalam Al-Quran adalah utang yang sifatnya pribadi, utang kita Oke. pinjam ke orang lain. Ya. Tapi kalau utang negara, Hmm. itu ya tidak ditanggung oleh kita Oke. sebagai rakyatnya. Nah, karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ketika diangkat jadi khalifah, beliau itu nangis. Kalau kita kan diangkat jadi presiden, Malah rebutan senang, di sini. malah rebutan. Jangan kan presiden Pak RT aja. Iya, di apa camat kelebun kalau Madura kelebun. Kelebun. Terus naik pickup di belakang dada. Oh, ada. Saking Khalifah bangganya. Umar bin Abdul Aziz malah nangis. Kenapa? Karena bebannya besar, amanah sebagai pemimpin negara kan. Ya. Artinya. Makanya dia pulang ke rumah istrinya. Istrinya itu kan karena anak seorang raja Ya. dari khalifah sebelumnya, maka kemudian kan kaya, banyak barangnya. Barangnya itu suruh sedekahkan. Saat itu harus hidup sebagai sederhana. Jangan sampai kata dia seorang pemimpin itu lebih kaya dari orang yang paling miskin dari rakyatnya. Saking Jadi sebagai teladan memprioritaskan dan rakyatnya. memprioritaskan rakyat. Luar biasa sekali Jadi khalifah. pemimpin itu nantinya. Jadi kalau utang itu disebabkan oleh misalnya pemimpinnya korupsi, itu maka yang nanggung nanti dosanya adalah dosa korupsinya dia. Makanya jadi pemimpin itu berat sekali Berat sekali ya. dalam Islam. Tapi bukan berarti pemimpin itu yang kemudian menanggung utang negara, enggak. Bukan. Selama dia memimpin dengan benar ya, Ya. dia malah dapat pahala gitu. Karena dia amanah Iya. dan bisa menjalankan negaranya dengan baik ya. Dengan baik malah berpahala. Oke, itu dia. Jadi buat Mas Lost This Mind, Anda tidak usah termakan Khawatir. hoax-hoax. Utang negara makin banyak, Anda tidak akan menanggung. Anda tanggung aja hidup Anda sendiri yang belum tentu sejahtera. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Yuk, ini adalah pertanyaan kedua dari Ahmad Zali. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Ada password ya. Maksudnya. Setiap langkah ke masjid kan dihitung pahala. Aneh ke masjid pakai motor. Dihitungnya per tetes bensin atau enggak? Terus kalau dihitung per bensin, pahala saya sedikit dong. Soalnya motor saya injeksi. Bensinnya irit. Beli tahun 2017, no lecet, sering dipakai sholat, minat japri. Malah dagang nih. Dagang. Ahmad. Saya sering diginiin. Wih. Jadi saya bikin di Twitter tuh Ya. atau di Instagram kata-kata nasihat yang bagus, bijak. Terus rame, yang Iya. retweet 3.000, yang nge-like 10.000. Di bawah banyak yang dagang. Iya, tolong itu muhasabah diri Anda ya. Ini Habib dakwah. Dakwah Anda tunggangi pakai. Berdagang di tempat dakwah. Itu gimana orang lagi dakwah ya? Itu jualan Netflix biasa tuh. jualan Kayaknya itu Spotify. karena kemarin minggu lalu di Kultum Pemuda Tersesat saya nasihati agar gak nganggur. Malah kerja apapun ya. Kerja malah nyampah di TL saya. Saya nge-tweet dagang juga. Jangan lupa mampir ke tempat makan saya. Ada yang jualan juga.
Saya marah dong, omelin. Mohon maaf kepada Mas, boleh dagang, tapi jangan di tempat dagang dong, ya kan? Oke, kita kembali ke permasalahan Mas Ahmad ini. Mas Ahmad ini. Ngomong-ngomong soal pahala, ini kan ada yang mikir gini, kalau ke masjid dihitung tiap langkah, ada yang sengaja jalannya gini, Dikit-dikit. di zigzag atau gini, dikit. Berarti orang cebol banyak pahala dong. Karena langkahnya kecil. Iya. Makanya coki itu banyak pahalanya kalau di Islam. Iya, Kalau dia ke kecil, masjid, iya. kakinya kan ini. Obol, cobol, coki cebol. Oke, gimana tuh, Bib? Apakah agama ini soal hitung-hitungan? Satu Iya. langkah, satu pahala. Kalau bensin gimana dong Jadi hitungnya dong? kalau kita melangkah ke masjid, Satu. satu pahala, kemudian mundur 2 kali, dosa dong 2. Karena mundur. Itu malaikat juga ngeselin juga yang nyatet ya. Jadi ya gitu, Gimana tuh? intinya sih tidak bersifat kuantitatif seperti Oh. sering saya jelaskan. Iya. Jadi itu hanyalah perumpamaan Mm-mm. besarnya pahala orang yang misalnya pergi ke masjid, mengantar jenazah. Itu besarnya sampai langkahnya itu dihitung oleh Seberharga itu. gitu. seberharga itu. Oh, iya. Nah, Jadi- nanti hitung-hitungannya seperti apa, Anda jangan tanya ke Habib, tanya ke malaikat tukang catat. Saya nggak tahu rumusnya. Tapi yang penting Anda itu jangan hitung-hitungan sama Allah. Kenapa? Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu Iya. kalau ngitung nikmat Allah nggak bisa. Jadi nggak usah kamu ngitung apa yang kamu berikan ke Giliran Allah. nikmat Allah nggak bisa ngitung, giliran dia berbuat baik Hitung-hitung. Mana hitungnya per liter lagi tadi. Yang penting la in syakartum la azidannakum. Yang penting bersyukur. Kalau kamu Bersyukur, ya? bersyukur, kamu akan ditambah oleh Allah. Gak usah hitung-hitungan. Ya. Wah, ini sudah. Ini sudah apalagi sengaja ya kan, masjid deket dia sengaja muter ke Bogor. Ya. Kenapa mungkin dapat pahala. Jadi buat Mas Ahmad, Atau yang dekat masjid berarti pahalanya dikit. iya selangkah, yang kepeleset nyampe katanya gitu. Agaknya. Oke, jadi sekali lagi buat Mas Ahmad, seperti yang Habib bilang waktu itu, matematikanya Allah ini Beda sama dengan manusia. matematika kita, bukan hitungannya langkah satu dapat satu pahala, tapi itu adalah menunjukkan seberapa berharganya, seberapa atau sepenting itu ya. Iya, dan utamanya itu adalah di hati. Di hati. Seberapa besar kemauan Anda. Ya. Dan Allah itu kadang kamu ngasih 1, bukan kadang, Allah itu selalu kamu ngasih 1, ditambah 10 sama Allah balasannya. Misalnya sholawat kepada Ya. Nabi, kita ngasih 1, dibalas 10. Itu Sedekah, kita ngasih 1.000 rupiah, dibalas baliknya, 10.000 rupiah. jadi itu menunjukkan seberapa berharganya itu ya. Seberapa berharga. Allah menghargai perbuatan kita ya. Dan utamanya, itu bukan soal banyaknya amal, Hmm. tapi ketulusan dan keikhlasan kita dalam menjalankannya. Itu yang Karena penting, ya? utamanya itu adalah amal itu sebagai seni merayu Tuhan. Jadi dengan amal kita mengetuk pintu rahmatnya Allah, sehingga kemudian Allah begitu mencintai kita karena amal kita dan akhirnya kita dimasukkan ke surga. Bukan soal banyak-banyakan amal utamanya. banyak-banyakan ya. Amal dibanyakin, tapi utamanya adalah ketulusan dan keikhlasan. Iya, iya. Sehingga kemudian Allah ngerasa ketika kita sujud, wah ini orang benar-benar sujud sama saya. Allah seneng, akhirnya Anda diangkat. Nilainya adalah dari keikhlasan dan ketulusan Hatinya kita. utamanya. Oke. Bukan cuman gerakan-gerakan ibadahnya, bukan hanya duitnya banyak-banyakan. Ya. Kadang sedekah 1.000 Kalau lebih dia baik ikhlas, daripada sedekah 1 miliar. tapi Kalau ria buat gitu. juga ada unsur-unsur promo-promo di dalamnya. Konten-konten. Giveaway, subscriber. Ya udah, itu adalah jawaban buat Mas Ahmad. Semoga terjawab ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga kita akan sama kayak minggu lalu ada kedatangan tamu, yaitu Duli kemarin. Dulu Mat Cili. Dulu mati. Ini dia. Hei, Duli, datanglah. Saya sudah kenal sekarang. Sekarang tahu. Saya kemarin cari di Google. Cari di Google Cari siapa di namanya? Kiki dia Kiki. namanya. Nggak berasa ya udah seminggu yang lalu ya. Cepet banget ya seminggu yang Jangan lalu ya. dikasih tahu. Kebetulan baju kita sama lagi. Wah. Oh iya, kita gak ganti ya. Sama-sama seminggu yang lalu. Ya udah, langsung aja. Anda pertanyaan apa nih kali ini nih? Jadi Bib, saya sudah mengumpulkan pertanyaan lagi. Ya, Iya. silakan. Ada satu keresahan.
Saya ini sering ke tempat malam, saya sering party atau clubbing. Tapi saya juga tidak lupa untuk sholat. Kalau misalkan saya mau party, tapi saya sholat dulu Di tempat clubbingnya itu, di musola, di musola clubbing. Apakah saya dapat pahala, Bib? Enggak, kalau dia masih ingat sholat, kenapa masih ingat clubbing juga Iya, gitu? makanya. Bagaimana Harus tuh? balance. Harus balance. Balance, STMJ. Biasa. Sholat terus, Maksiat. Jos. Ya, Jos. Apa? Tapi gimana tuh? Hukumnya tuh? Berarti STJ. J. Apa itu? Sholat terus, clubbing, Jos. STCJ. STCJ. Sholat terus clubbing jos. Nah, tapi gimana tuh hukumnya gimana sholat tuh, di musola klubnya lagi? Iya. Enggak yang punya klub pelin-pelan banget. Bukan bikin Nah, itu, klub, cuman dikasih makanya. cewek, dikasih alkohol. Aku ingin seimbang hidupku. Kasih musola. Nah, makanya itu sebenarnya saya mau nanya balik dulu. Emang di klub ada musola? Ada, cuman memang tidak di klubnya, mungkin rada jauh lah dari Rada situ, jauh. sekitar beberapa meter. Cuman Biasanya tidak pas begitu. di situ, tapi dekat sekali. Jadi pertama, Ya. orang itu kan aibnya sudah ditutup sama Allah. Jadi memang tidak boleh menceritakan aibnya. Kecuali untuk misalnya Konten untuk konten. Kecuali untuk konten. Agak susah ngobrol sama Maaf, Bib. ini iya. Dubin. Iya, Labil, Dubin. Dulumat labil. Gak apa-apa, dia kan masih cari-cari. Tidak apa, tapi Gak kan apa-apa. ini untuk pembelajaran. Betul. Iya. Dan yang menceritakan dia sendiri. Iya. Iya. Gimana tuh? Ya artinya pertama sholat itu kewajiban. Dalam keadaan apapun. Itu sholat itu berbeda dengan puasa, zakat, haji. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu. Tapi kalau sholat itu dalam keadaan sakit pun kita harus tetap sholat. Jadi sholat itu kewajiban Ya. yang utama. Jadi mau apapun keadaannya itu harus tetap sholat. Tapi sholatnya sah nggak Nah. kalau di tempat itu? Sholat selama dia tempatnya itu tidak ada najis. Artinya kan itu musola. Iya. Ya sah aja ya? sah aja. Nah, tapi karena dia sambil clubbing, Habis maksiat. sholat clubbing. Jadi ibarat kata dia ya, habis beli kertas, Iya. HVS, Dibakar. kemudian dia bakar Dibakar. atau disobek. Jadi pahalanya hangus. Iya. Tapi saya mau bilang, Iya. jangan sampai karena kamu buruk gitu, maksiat, tapi Jadi nggak kemudian sholat? meninggalkan sholat. Jangan. Oh. jadi Anda nggak sholat apa-apa. aja masih maksiat kan gitu. Apalagi tidak sholat. Apalagi tidak sholat. Bayangkan orang yang sholat lalu berangkat kepada klub, bukannya dia berhenti di musola itu dan kembali ke parkiran. Nah, itu Malah juga. naik ke klub lagi. Itu juga penting. Subhanallah. Jadi kalau Anda selesai sholat masih pengen ke klub, nah berarti Anda cek sholat Anda. Oh, Berarti itu dia. sholatnya masih belum benar. belum mantep ya. Jadi Karena kan sekedar menjalankan kewajiban aja. Iya, iya, iya. Tapi bukan dari hati berarti ya. Benar. Nah, ini Insya Allah ketika saya sholat nanti berikutnya, saya akan langsung ke parkiran, pindah klub. Ya, agak susah nih. Ini calon coki nih, calon sebentar lagi nih dari udah. Jadi intinya yang penting sholatnya sah. Dan kalau Anda menganggap percuma lah sholat, enggak percuma. Jadi kalau Anda masih maksiat, nggak apa-apa sholat terus, insya Allah iya bisa dikasih jalan menyingkirkan sama maksiatnya. Allah. Amin, Iya. ya Rabbal alamin. Ya. Jadi kalau coki itu iblis, dia jin. Masih segini jin. Jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau iblis sudah jelas iblis. Ini kayak cici. Iya. Yang masih kafir. Iya, enggak dia justru jin Islam nih kayaknya nih. Oh iya. Agak ragu. Jin, Agak ragu. Lo enggak bro, kalau jin Islam nggak gini-gini. Dia baik kalau jin Islam. Masa inti kalah sama jin Islam? Jin Islam sholat nggak ada ke klub. Ya dah, pergi kamu dulu Wat. Terima kasih. Pergi. Assalamualaikum. Wih, Assalamualaikum. udah mulai Islam nih kayaknya. Jin Islam udah sampai. Semoga terjauhkan dari klub itu. Semoga terjauhkan dari klub itu malah pindah klub lain. Gitu. Tapi Astagfirullah. insya Allah klub lainnya, maksudnya klub mengaji. Oh, bagus juga ngeles Anda. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi